Hai bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Sanggup dari Satrio Mawar. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya berada di sebuah kota, yaitu kota Trah peninggalan era Kerajaan Majapahit. Dan malam hari ini saya sengaja untuk datang ke salah satu makam keramat, yaitu Eyang Panji Sriwitoto. Seperti apa makamnya? Yuk langsung saja kita ke makamnya beserta mitos-mitos yang beredar di tengah masyarakat. Seperti apa? Check it out. Oke boloh, di malam yang sunyi sepi, saya sudah dihimpit pohon pisang dan luasnya ladang debu seperti ini. Siapa sangka di sini tersimpan salah satu makam yang menurut ceritanya adalah makam dari Trah Kerajaan Majapahit, dan ada juga yang bercerita tentang Trah Kerajaan Doho atau Kerajaan Kediri. Beliau adalah Eyang Panji Sriwitoto. Konon menurut informasi yang beredar, makam ini sering digunakan untuk ngalap berkah dari pejabat-pejabat tinggi ya, yang mau ada hajat untuk mencalonkan kayak lurah, bupati, atau bisa jadi presiden juga. Dan di sini kalian bisa lihat ya, oh ada pisang satu tundun, satu gepok nih. Oke. Menurut informasi, makam ini adalah makam dari keturunan Kerajaan Majapahit, dan ada juga yang bilang bercampur dengan Kerajaan Doho. Dan di gapura depan ini kalian bisa lihat terbentang pintu candi seperti ini ya. Dan konon kata Bapak Sang Juru Kunci tadi, nggak ada orang yang ambil video di malam hari. Jadi kalian bisa lihat sendiri di atas makam ini ada, kalau nggak salah ini pohon kepo ya, pohon kepo, yang dimana pohon ini adalah simbol dari tanah atau siti era zaman dahulu ya. Nah, kalian bisa lihat makamnya seperti ini, terawat dengan baik. Ada juga bendera merah putih di sana ya. Dan di sini juga ada pagar. Nggak tahu ini batu bata ini asli era Majapahit atau memang dibangun masih baru katanya ya. Sayang sekali saya kesini nih nggak ketemu oleh ayahanda yang menjaga makam deh. Ada anaknya, cuma saya kasih wawancara nggak mau. Nah, inilah makam Eyang Panji Sriwitoto. Di bawah makam, di bawah pohon banyak kelelawar coy. Katanya barang siapa pejabat yang datang ke sini atau petinggi-petinggi yang datang ke sini dipastikan akan menemui hajatnya. Kalau lurah ya jadi lurah, kalau bupati ya jadi bupati, kalau presiden nggak tahu, bisa jadi bisa enggak. Dan di situ ada bendera merah putih ya. Memang cukup terawat bro. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba senterku redup bro. Jadi memang Eyang Panji Sriwitoto ini adalah keturunan masih era Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Doho. Jadi sang ayah itu dari Kerajaan Mataram, terus sang ibu dari Kerajaan Doho Kediri. Dan saya nggak sendiri ya, saya bersama teman-teman ke Satrio Mawar. Memang dia saya ziarah. Selamat datang di petilasan kubur siji. Kubur siji itu artinya kuburan satu. Memang di sini ada kuburan satu ya.
Jadi kita coba untuk masuk lebih jauh ya bro. Nah, di sini juga terdapat arca juga ya. Jadi konon yang besar ini menyimpulkan ini, katanya apa? Tadi nggak bisa ngangkat ya, Cak, ya? Apa ya? Forklift. Ini peninggalan bro. Oh ini benar-benar tua ini bro. Oke. Eyang Panji Sriwitoto, dan di sini juga terdapat dupa serta Quran bro. Sengaja makamnya batu nisannya dibuntel kain putih ya, supaya terhindar dari erosi atau biar tidak keropos. Oke, kalian bisa lihat ya. Dan di bawah pohon ini memang pohon benar-benar ini ramah ini mungkin ya. Berdapat dupa-dupa ya. Oke, ini makamnya ya. Kubur siji. Kita coba ke sana. Katanya ada peninggalan sebuah sumur juga bro. Jadi seperti apa, kita langsung ke sana. Cak, sumurnya sebelah mana ya? Oh, jadi di sini tempat ini memang digunakan untuk membuat batu bata bro. Jadi batu bata yang dibuat rumah-rumah seperti ini ya. Jadi bahan mentah disulap menjadi batu bata untuk rumah-rumah kalian, batu bata merah. Jadi seperti ini kondisinya. Ini buat batu bata. Katanya di sini ada sumur peninggalan era Majapahit bro. Iya Cak? Mana ya? Kalian bisa lihat sendiri. Wow, kita jarang-jarang ambil vlog malam bro. Khusus hari ini. Oke. Ini adalah tempat pembuatan batu bata. Jadi ada memang pengusaha batu bata yang mana ya? Di sini. Oke. Kita lihat ya sumurnya seperti apa. Biasanya kalau sumur-sumur ini peninggalan era-era kerajaan, memang sumurnya itu mengandung zat yang luar biasa. Satu, biasanya airnya itu bisa untuk penyembuhan. Kedua, airnya juga bisa untuk obat seperti itu bro. Obat apa bedanya dengan penyembuhan? Nah, ini sumur penemuannya. Kalian bisa lihat, cek batu batanya merah. Wow. Konon siapapun yang selesai berziarah di makam Eyang Panji Sriwitoto tadi, kalau ambil airnya ini, hajatnya akan terkabul. Konon katanya, yang jadi lurah akan jadi lurah, yang jadi cari akan jadi cari, seperti itu ya ceritanya. Dan ini pun dikelilingi oleh semak-semak tebu ya, pepohonan tebu seperti ini bro. Nah ini buat batu bata merah ini. Apa Cak? Masih mentah. Masih mentah. Tadi desa apa Cak? Desa Potok Palung. Potok Palung. Dusun Potok Palung. Desa Mon.
Dusun Botok Palung, Desa Temon. Wow. Ya, ini adalah proses pembuatan batu bata yang ada di makam Eyang Panji Sriwitoto. Oke. Ya, sedikit video itu mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, Bolo. Oke, Bolo. Saya rasa cukup sekian ya dari makam Eyang Panji Sriwitoto ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sedikit yang bisa saya jelasin ya seperti itu. Konon katanya memang kalau keberkahannya sudah turun, segala hajat akan terkabul seperti itu. Saya Kang Sangluk dan rekan saya pamit undur diri. Yakin kebaikan akan tumbuh dan berbuah walau bukan di tempat di mana kita menanamnya. Tetap jaga iman, jaga perseduluran, jaga alam semesta. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.